Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ori Prakarevikansa. Saya berasal dari SMA Negeri 71 Jakarta. Pada video kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk memahami beberapa konsep dari materi ekonomi kelas 11 nih. Kayak ini tentang APBN, APBD, perpajakan, serta perdagangan internasional. So, bagi kalian yang di kelas 11 dan penasaran banget tentang materi itu dan ingin memahami lebih dalam, ikuti dan tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip dan check it out. Saya akan menjelaskan mengenai materi APBN dan APBD nih. Namun sebelum jauh dari itu, kita perlu memahami dulu bagaimana konsep dari rumah tangga negara dan pengelolaan keuangan negara. Karena jika kita berbicara mengenai APBN dan APBD, tidak menutup kemungkinan kita selalu berbicara mengenai pengelolaan keuangan negara ini sendiri. Jadi, di dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat rumah tangga negara yang memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini sendiri dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD ini. Jadi yang pertama itu APBN. Apa sih APBN? Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu APBN. Jadi APBN ini merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana APBN ini merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Perlu digarisbawahi dalam waktu 1 tahun nih, atau dalam periode tertentu yakini dalam waktu 1 tahun. Nah, APBN ini dapat dikatakan pula sebagai salah satu program kerja pemerintah yang harus dilakukan setiap tahunnya. Nah, periode APBN ini di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Namun, periode APBN tersebut berubah sejak masa reformasi tahun 2000, yaitu dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, yakini berlaku pada 1 tahun, seperti yang udah saya katakan sebelumnya. Jika udah mengetahui apa itu APBN, jika udah mengetahui itu APBN, maka kita beralih mengenai fungsi dari APBN itu sendiri. Fungsi dari APBN itu ada 5 nih. Yang pertama ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilitas, dan fungsi pertumbuhan, serta fungsi pengendali. Jadi, di fungsi alokasi ini APBN mengatur alokasi dana dari pendapatan negara untuk pembiayaan dan pengadaan kebutuhan barang dan jasa publik. Bisa dibilang fungsi alokasi ini tuh diperuntukkan bagi semua masyarakat, bagi semua stakeholder yang ingin merasakan bagaimana sih dari anggaran negara itu diperuntukkan untuk fasilitas-fasilitas masyarakat seperti adanya MRT Jakarta, adanya suatu transportasi umum di publik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini fungsi distribusi. Jadi APBN itu menyalurkan dana dari pendapatan negara ke berbagai sektor melalui transfer payment berupa subsidi, beasiswa, dan dana pensiun. Nah, contohnya itu misalkan ada beasiswa bidik misi bagi siswa yang tidak mampu. Adanya biaya pengurangan pembayaran pajak kepada para UMKM yang ada di Jakarta. Seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga itu ada fungsi stabilitas. Jadi di fungsi stabilitas ini APBN mengendalikan stabilitas perekonomian negara dalam bidang fiskal. Jika kita berbicara mengenai fiskal, maka ada kaitannya dengan instrumen perpajakan nih. Jadi stabilitas di sini itu menandakan bahwa ekonomi berada dalam kondisi yang stabil dan tidak ada permasalahan dalam perekonomian tersebut. Jadi APBN ini kan menjadi salah satu anggaran atau pemasukan negara, di mana jika APBN ini dikendalikan, maka stabilitas perekonomian negara ini akan stabil pula. Dan ada fungsi pertumbuhan. Jadi APBN ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui anggaran-anggaran yang ada dan diberikan kepada masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
Dan yang terakhir itu fungsinya ada fungsi pengendali. Jadi APBN ini mengendalikan tingkat harga, inflasi, dan krisis ekonomi. Nah, contohnya itu misalkan kenaikan harga bahan pangan akhir-akhir ini. Kenaikan harga pangan menjadi salah satu sorotan di masyarakat Indonesia karena itu di sini APBN berfungsi untuk mengendalikan tingkat harga, inflasi, dan krisis ekonomi dari harga-harga tersebut nih. Nah, terus apa sih tujuan APBN? Tujuan APBN itu termuat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi bisa disimpulkan, tujuan dari APBN ini adalah untuk kemakmuran rakyat dan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat itu sendiri. Yang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian, jika kita udah berbicara mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan, terdapat pula asas-asas kebijakan APBN. Jadi di dalam asas kebijakan APBN ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran berimbang. Yang kedua, anggaran surplus. Dan yang ketiga, anggaran defisit. Jadi, anggaran berimbang ini adalah kebijakan di mana jumlah pendapatan negara sama dengan jumlah pengeluaran negara. Kemudian anggaran surplus itu kebijakan di mana kebalikannya, yakni jumlah pendapatan negara lebih besar daripada jumlah pengeluaran negara. Contoh APBN pada masa inflasi, di mana pada masa inflasi ini jumlah pendapatan negara itu akan lebih besar daripada jumlah pengeluaran negara, sehingga mempengaruhi juga stabilitas perekonomian suatu negara dan harga-harga yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir ada anggaran defisit. Anggaran defisit ini adalah anggaran di mana kebijakan jumlah pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah pengeluaran negara. Contohnya APBN pada masa pembangunan. Ini menjadi salah satu hal yang disoroti juga bagi masyarakat Indonesia karena banyaknya masa pembangunan yang berlaku saat ini. Contohnya masa pembangunan ibu kota Nusantara yang sedang dibangun saat ini. Nah, gimana sih dampak adanya APBN? Nah, kemudian ada dampak dari adanya APBN. Yang pertama itu tercipta dan terlaksananya pembangunan. Yang kedua, mempengaruhi dunia usaha dan tingkat harga pasar. Yang ketiga, mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Yang keempat, meyakinkan masyarakat mengenai masa depan perekonomian negara. Jadi, yang keempat ini perlu digarisbawahi, meyakinkan masyarakat mengenai masa depan perekonomian negara. Mengapa dapat meyakinkan masyarakat mengenai masa depan perekonomian negara? Karena dengan adanya APBN sangat menentukan bagaimana suatu tingkat kemajuan perekonomian negara dan bagaimana APBN tersebut dikelola dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk negara itu sendiri nih. Nah, yang kelima itu ada efisiensi dalam mengambil berbagai keputusan di masa mendatang, mempengaruhi para investor dalam menanamkan modal dalam negeri. Yang ketujuh, mempengaruhi ekspor, impor, dan neraca perdagangan negara. Dan yang terakhir itu, munculnya politik fiskal oleh pemerintah untuk mengubah-ubah pendapatan dan pengeluaran negara. Oke, jadi itu ya tentang pengertian, fungsi, asas kebijakan atau anggaran APBN dan dampak adanya APBN. Nah, kemudian kalau udah berbicara mengenai hal-hal itu, kurang kalau kita tidak membicarakan bagaimana sih penyusunan dan pelaksanaan APBN. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, APBN ini merupakan sebuah anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana pasti memerlukan suatu penyusunan dan pelaksanaan itu bagaimana sih, dan memerlukan suatu proses pastinya. Jadi penyusunan APBN itu berasaskan kemandirian,
penghematan, dan penajaman prioritas pembangunan. Penyusunan APBN ini sendiri termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama, RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ini disusun oleh Departemen Lembaga Pemerintah dalam Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek. Jadi RAPBN ini disusun dulu nih oleh DUK dan DUP untuk yang kemudian diajukan Presiden kepada DPR. Dan kemudian DPR membahas untuk menerima atau menolak anjuran RAPBN. Jika RAPBN diterima, maka RAPBN akan ditetapkan sebagai undang-undang atau APBN itu sendiri. Namun, jika RAPBN ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 3 berbunyi, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Misalkan DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden pada tahun 2021, maka APBN yang digunakan atau dijalankan yakini APBN pada tahun 2020, seperti itu. Dan selanjutnya adalah sumber pendapatan negara. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa APBN merupakan singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka dari itu terdapat sumber pendapatan negara yang terdapat dalam APBN. Sumber pendapatan negara ini terbagi menjadi 4, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan penerimaan luar negeri. Penerimaan perpajakan sendiri terbagi menjadi 2, yakni pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Seperti pajak dalam negeri itu seperti pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional itu seperti bea masuk, pajak ekspor. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak tuh seperti penerimaan SDA berupa minyak bumi, gas, pertambangan, kehutanan, perikanan, laba BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Nah, hibah. Hibah ini adalah bentuk pendapatan negara berupa hadiah atau bantuan yang diterima negara yang tidak perlu dikembalikan. Contohnya, negara Jepang memberikan berupa dana bantuan kepada negara Indonesia karena akibat bencana alam. Namun, bangsa Indonesia tidak perlu menggantikannya, sehingga hal ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara berupa hibah. Dan yang terakhir itu ada penerimaan luar negeri. Jadi penerimaan luar negeri ini terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Lanjut mengenai jenis pembelanjaan negara. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika kita tadi membicarakan mengenai sumber pendapatan, sekarang kita akan membicarakan mengenai jenis pembelanjaan atau pengeluaran apa saja yang digunakan oleh negara. Jadi belanja negara ini terbagi menjadi belanja negara ini ada belanja pemerintah, ada pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Belanja pemerintah pusat itu terdiri dari pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin ini seperti belanja pegawai atau gaji, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran pembangunan ini terbagi menjadi 2. Ada pembiayaan pembangunan, pembiayaan proyek. Kemudian dana perimbangan. Dana perimbangan ini tuh untuk daerah. Jadi ada dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK.
serta pembiayaan lain yang dimasukkan ke dalam APBN seperti perbankan dalam negeri, privatisasi, penjualan aset program terstruktur perbankan, surat utang negara, dan pembiayaan luar negeri lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai APBD. Jadi APBD ini merupakan singkatan atau kepanjangannya yakini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, di mana APBD adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Sebenarnya, APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil, yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian bagaimana fungsi APBD? Jadi fungsi APBD juga tidak berbeda jauh ya dengan fungsi APBN, yaitu ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan, dan fungsi perencanaan. Namun hanya saja APBD ini berada di dalam skala atau lingkup yang lebih kecil, yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian bagaimana langkah penyusunan dari APBD? Yang pertama, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah disusun oleh pemerintah daerah. Kemudian RAPBD kemudian diajukan pemerintah daerah ke DPRD. DPRD dan pemerintah daerah membahas RAPBD dengan dari pihak pemerintah daerah dilakukan oleh tim anggaran eksekutif beranggotakan sekretaris daerah dan Bapeda. Dari pihak DPRD dilakukan oleh panitia anggaran beranggotakan anggota tiap fraksi. Kemudian DPRD membahas untuk menerima atau menolak ajuran RAPBD. Jika RAPBD diterima, maka RAPBD akan ditetapkan sebagai peraturan daerah atau APBD itu sendiri. Namun sebaliknya, jika RAPBD ditolak, maka pemerintah daerah akan menggunakan APBD tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada sumber pendapatan daerah dan jenis belanja daerah. Sumber pendapatan daerah terbagi menjadi 3, yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Pendapatan asli daerah itu terbagi menjadi 4, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan laba perusahaan milik daerah. Yang kedua, ada dana perimbangan atau dana dari APBN. Juga terbagi menjadi 2, yakni dana bagi hasil yang merupakan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam negara. Kemudian ada dana alokasi umum, yakni dana yang berfungsi sebagai pemerata kemampuan keuangan daerah. Dana alokasi khusus, dana yang berfungsi untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Dan jenis belanja pendapatan daerah yang terakhir itu ada pinjaman daerah, yakni segala bentuk pinjaman yang dilakukan oleh daerah kepada pemerintah pusat atau lembaga lainnya. Lanjut mengenai jenis pembelanjaan daerah. Belanja daerah ada beragam tergantung kebutuhannya masing-masing karena adanya otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Pembelanja pemerintahan daerah ini terbagi menjadi 2, yakni ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ini seperti belanja pegawai yaitu gaji, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja DPRD dan kepala daerah, serta ada subsidi. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pembangunan, yakni ada pembiayaan operasional dan pemeliharaan pembangunan, dan ada pembiayaan proyek pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1,
Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Tata kelola perpajakan di negara kita itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Kemudian bagaimana ciri-ciri pajak? Jadi di sini ada 4 ciri-ciri pajak. Yang pertama itu merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Jadi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak itu sendiri adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk memenuhi wajib pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Jadi apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila seseorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif ataupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung. Artinya, ketika kita membayar pajak, kita tidak mendapat imbalan secara langsung, melainkan imbalan tersebut akan kita rasakan secara tidak langsung melalui pajak yang kita bayarkan. Dan yang terakhir itu, pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Unsur-unsur pajak itu ada subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak itu meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Kemudian ada wajib pajak. Jadi wajib pajak di sini adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk mendapatkan atau untuk membayar pajak dan biasanya memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada objek pajak. Objek pajak adalah benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Contohnya mobil, rumah, laba, bangunan, dan sebagainya. Kemudian ada tarif pajak. Tarif pajak yang dimaksud di sini adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Jadi semakin besar pajak yang dibayar, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Fungsi pajak ini ada 4. Yang pertama ada fungsi budgeter, fungsi regulasi, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi budgeter atau fungsi anggaran berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara di dalam APBN, di mana pajak digunakan sebagai alat penerimaan kas negara. Kemudian yang kedua ada fungsi regulasi. Di sini pajak berperan dalam mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, di Indonesia penggunaan atau konsumsi rokok itu sangatlah tinggi. Maka biaya cukai rokok atau tembakau juga akan semakin tinggi untuk mengurangi penggunaan atau konsumsi rokok yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilitas, di mana pajak berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fiskal yang merupakan salah satu instrumen pajak. Dan yang terakhir itu ada fungsi redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan berkaitan dengan transfer payment, di mana pajak berperan dalam pemerataan ekonomi. Contohnya, dalam transfer payment dibagi menjadi beasiswa seperti beasiswa bidik misi ataupun bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Selanjutnya, kini ada asas pemungutan pajak. Berbicara mengenai asas berkaitan dengan dasar pemungutan pajak itu sendiri. Di sini saya mengambil asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh tokoh bernama Adam Smith. Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak itu terdapat atau terbagi menjadi 4, yakni ada asas equality, asas convenience of payment, asas certainty, dan asas efisiensi. Asas equality adalah berarti pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri.
Sedangkan asas convenience of payment artinya pajak menjadi kenyamanan bagi pembayaran atau pajak dibungut pada waktu yang tepat. Yang ketiga, ada asas certainly, artinya pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan ada sanksi bagi yang melanggar. Dan yang terakhir, asas efisiensi, artinya biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari pajak yang dipungut. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada official assessment system, yang kedua self-assessment system, dan yang ketiga ada withholding assessment system. Nah, kalau official assessment system sesuai namanya, berarti pemungutan pajak dilakukan berdasarkan wewenang pemungutan pajak yang ada pada Fiskus. Di sini contohnya misalnya, Pak Andi ingin membayar pajak. Nah, berarti Pak Andi harus menyerahkan seluruh tanggungan pajaknya dan akan dihitung oleh Fiskus atau petugas pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Artinya di official assessment system ini pajak dihitung oleh petugas pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian ada yang namanya itu self assessment system. Jadi di sini sesuai dengan namanya self berarti wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan. Di sini wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak mulai dari perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan itu sendiri. Dan yang ketiga ada withholding assessment system yang berarti besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Di sini berarti contohnya itu kita meng-hire orang lain untuk membantu menghitung pajak yang akan kita bayar. Misalkan seseorang ingin membayar pajak, maka ia akan membayar orang lain untuk menghitungkan atau membayarkan pajaknya tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Atau withholding assessment system ini dikatakan pembayaran pajak atau sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga, yakni orang yang kita hire atau orang yang kita sewa atau orang yang kita bayar tersebut. Kemudian masuk ke jenis pajak. Jenis pajak secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan lembaga pemungut, dan yang ketiga berdasarkan pihak yang menanggungnya. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan subjeknya. Artinya di sini pajak hanya memperhatikan subjek pajak itu sendiri. Contohnya, pajak penghasilan. Sebaliknya, pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya adalah PBB atau pajak bumi bangunan. Kemudian berdasarkan lembaga pemungutnya itu juga dibagi menjadi 2, yakni ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya seperti PPh, PPN, PPNBM, dan cukai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Di sini pajak dibagi lagi menjadi 2, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi itu contohnya seperti pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten atau kota itu seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jenis pajak yang terakhir itu berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibagi menjadi 2, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan. Nah, contohnya itu seperti PPh, PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Kalau pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya apa sih? Contohnya itu kayak pajak pertambahan nilai. Itu termasuk ke pajak tidak langsung.
Berikut ini adalah contoh soal menghitung pajak penghasilan. Song Joong Ki memiliki gaji 30 juta per bulan, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Maka PPh terutang Song Joong Ki adalah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung penghasilan per tahunnya, yakni 30 juta dikali 12 sama dengan 360 juta. Ini merupakan penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Namun karena tidak adanya biaya-biaya yang harus dikurangi, maka itu sudah mencangkup penghasilan neto atau penghasilan bersihnya. Kemudian PTKP penghasilan tidak kena pajaknya, yakni wajib pajak sendiri 54 juta, sudah menikah 4.500.000 dan memiliki 2 orang anak, yakni 4.500.000 dikali 2 sama dengan 9 juta. Kemudian ditambah hasilnya itu adalah total PTKP-nya adalah 67.500.000. Setelah dapat PTKP, maka kita dapat mengurangi penghasilan per tahun Song Joong Ki dengan PTKP-nya, yakni sebesar 292.500.000. Maka PKP-nya akan 292.500.000. Kemudian kita hitung menggunakan tarif pajak, yakni tarifnya di antara 250 sampai 500 juta. Kemudian langkahnya adalah 25% kali 250 juta 500.000. Ini merupakan langkah yang salah, karena tarif pajaknya itu tarif proporsional, tarif progresif, sehingga harus dulu dikalikan dari tarif 5% sampai tarif 25%. Nah, tarif 25% itu maka kita kalikan dulu tarif dari tarif 5%. Yang pertama 5% dikali 50 juta, yakni 2.500.000. 15% 200 juta. Kali 200 juta karena 50 jutanya udah diambil jadi 200 juta. Nah, ini dikalikan dulu hasilnya berapa. 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta. Kemudian 25% berarti 250 dikurangin sama 292.500.000 sama dengan 42.500.000 dikali 25%. Ini 10.625.000. Kita tambah semuanya, totalnya yaitu 43.125.000. Inilah tarif PPh yang harus dibayar Song Joong Ki setahunnya atau setiap tahunnya. Kita lanjut dengan contoh soal perhitungan PBB. Kekayaan bumi bangunan Bapak Lazuardi, tanahnya 100 meter persegi dengan nilai jual 10 juta per meter. Rumah 50 meter persegi dengan nilai jual 15 juta per meter. Taman mewah 40 meter persegi dengan nilai jual 5 juta per meter. Diketahui NJOP-TKP-nya 24 juta, maka besaran PBB terhutang Pak Lazuardi adalah, oke, gimana nih cara nyelesainnya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menghitung PBB dalam persoalan ini, ya ini kita harus menentukan nilai NJOP-nya dulu atau nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak dapat ditentukan dengan mengalihkan luas bumi dan bangunan dengan harganya per meternya. Seperti yang tertera dalam soal, masing-masing harga dan luas bangunan itu dikalikan sesuai dengan yang tertera pada data, yakni 10 meter persegi dikali 10 juta sama dengan 100 juta. Kemudian rumah 50 meter persegi dikali 15 juta karena setiap meternya
itu 15 juta. Taman mewah 40 juta meter persegi, 40 meter persegi dikali 5 juta. Berapa hasilnya? Kita cari dulu NJOP-nya dengan cara seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan NJOP sama dengan 1.950.000.000. Oke, nilai NJOP juga mempengaruhi ya nanti untuk menggunakan tarif 40% atau 20%. NJOP TKP itu bersifat mengurangi. Di sini NJOP TKP-nya diketahui yaitu 24 juta. Maka nilai NJOP dikurangi nilai NJOP TKP. Ya gini 1.950.000.000 dikurangi 24 juta. Diperoleh hasilnya adalah 1.926.000.000. Ini adalah nilai NJOPKP yang nantinya akan kita kalikan dengan tarif pajak. Tarif pajak yang nilainya tetap ini 0,5%. Namun sebelum itu kita harus perhatikan dulu apakah nilai NJOP-nya lebih dari 1 miliar atau kurang dari 1 miliar. Karena nilai NJOPKP-nya lebih dari 1 miliar, maka kita kalikan dengan 40% kali NJOPKP, kemudian 0,5% kali NJKP. Ya, kini berapa? NJKP sama dengan ini berarti 40% dikali 40/100 dikali 1.926.000.000. Ini kemudian hasilnya nanti kita kalikan dengan 0,5%. Diperoleh hasilnya yaitu 770.400.000. Nah, ini adalah nilai NJKP. Nanti 770.400.000 yang sudah kita dapat akan kita kalikan dengan tarif PBB yang nilainya tetap ini 0,5%. PBB terutang di 0,5% kali 770.400.000 sama dengan 77 kali 0,5 sama dengan 3.852.000. Maka PBB terhutang yang harus dibayar Pak Lazuardi adalah 3.852.000 per tahunnya. Seperti itu per tahunnya. Adakah barang yang kalian gunakan saat ini yang merupakan buatan luar negeri? Hal itu ada karena kita melakukan perdagangan internasional. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pengertian perdagangan internasional ya. Pengertian perdagangan internasional secara umum yaitu suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Bisa dikatakan, perdagangan internasional terjadi antara negara A dan negara B yang saling menukar barang ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Atau
bisa sering kita dengar, yaitu impor dan ekspor nih. Nah, mengapa sih melakukan perdagangan internasional? Yakini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Karena setiap negara pasti memerlukan satu negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pun manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah menjaga stabilitas harga. Karena dengan adanya perdagangan internasional, stok barang itu akan terjaga, sehingga apabila stok barang terjaga, maka harga akan stabil. Kemudian manfaatnya adalah memperluas lapangan kerja. Karena dengan adanya perdagangan internasional, tentunya terjadi peningkatan produksi. Karena adanya peningkatan produksi inilah tentunya akan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian manfaatnya adalah mendorong transfer teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional, kita bisa transfer teknologi. Misalkan kita transfer atau mengimpor barang-barang elektronik. Tentunya kan kita akan harus mempelajari bagaimana menggunakan barang-barang teknologi tersebut, atau bisa juga mempelajari memperbaikinya apabila kerusakan. Itu termasuk salah satu manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya ini memperluas pasar, karena dengan adanya perdagangan internasional yang sebelumnya itu produksi barang itu hanya dijual di dalam negeri, itu bisa kita jual ke luar negeri. Tentunya dengan adanya memperluas pasar itu akan meningkatkan pendapatan negara, karena pasar-pasar akan semakin meningkat dan banyak, tentunya pendapatan negara juga akan semakin meningkat. Jadi itu adalah manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu faktor pendorongnya adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi masing-masing negara itu kan pasti memiliki perbedaan sumber daya alam tersendiri. Misalkan contoh negara Arab Saudi di daerah gurun. Jadi secara sumber daya alam minyak buminya melimpah. Namun untuk pertanian itu minyaknya kurang. Untuk memenuhi kebutuhan panennya, maka negara Arab Saudi harus melakukan perdagangan internasional atau impor. Sedangkan negara Arab Saudi bisa ekspor minyak buminya. Itu karena adanya perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu selera atau diferensiasi produk. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional karena selera masyarakat di setiap negara pasti selalu akan mengalami perubahan. Bisa dikatakan bahwa diferensiasi produk ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perdagangan internasional. Misalkan kita biasa memproduksi apel dari Malang, namun karena selera masyarakat semakin bosan atau semakin mengalami kebosanan, maka negara kita otomatis akan melakukan perdagangan internasional dengan luar negeri untuk mengimpor apel. Kemudian faktor yang selanjutnya yakni penghematan biaya produksi. Misalkan seseorang ingin memproduksi barang, namun biaya produksinya lebih tinggi daripada harga-harga barang yang akan digunakan untuk membuat barang tersebut, maka konsumen lebih memilih impor barang tersebut dari luar negeri apabila biaya produksinya lebih murah. Kemudian faktor pendorong yang terakhir yaitu perbedaan teknologi. Karena di setiap negara pasti memiliki perbedaan teknologi yang beraneka ragam. Ada negara yang sudah maju memiliki teknologi yang maju, dan ada juga negara yang belum memiliki teknologi yang memadai. Sehingga hal ini mempengaruhi untuk mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya itu adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah kondisi keamanan suatu negara. Jadi ketika kondisi keamanan suatu negara itu tidak stabil atau tidak aman, maka itu akan menjadi penghambat perdagangan internasional. Karena apa? Karena masyarakat di sana akan cenderung mengurangi konsumsi barang-barang luar negeri. Karena kondisi di negaranya juga belum stabil.
Nah, yang kedua adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Jadi, ketika kita melakukan perdagangan internasional, biasanya kan kita menggunakan mata uang asing melalui mata uang yang disepakati. Ketika mata uang tersebut nilainya tidak stabil, maka hal tersebut akan menghambat perdagangan internasional karena produsen akan merasa sedih atau takut karena takutnya di sini ketika nilai tukar kursnya semakin tinggi, otomatis akan biaya yang kita keluarkan akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah kebijakan proteksi oleh pemerintah. Jadi, setiap negara memiliki berupaya untuk melindungi proteksi dalam negerinya, sehingga dengan adanya perdagangan internasional itu dianggap akan menyebabkan proteksi dalam negeri ataupun pelaku ekonomi dalam negerinya terkena imbas, maka negara akan membatasi proteksi untuk perdagangan internasional untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah menyebabkan produk atau pelaku dalam negeri produksinya tidak berjalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori perdagangan internasional nih. Jadi teori perdagangan internasional itu ada dua secara umum, yakni ada keunggulan mutlak atau absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut teori keunggulan mutlak atau absolut, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Contohnya, keunggulan Australia memproduksi susu dan wol karena bentang alamnya yang mendukung peternakan. Kemudian, menurut teori keunggulan komparatif, dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai keunggulan mutlak. Negara yang mempunyai keunggulan mutlak akan melakukan spesialisasi untuk memproduksi salah satu jenis barang jasa saja. Setelah dilakukan perdagangan internasional, kedua negara akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kini kebijakan dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional itu sendiri. Dalam kebijakan perdagangan internasional terdapat kebijakan ekspor dan impor. Dalam kebijakan ekspor ini terdapat diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga ini merupakan penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. Nah, kemudian ada pemberian premi. Pemberian premi ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Bentuk premi ini bisa berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada dumping. Jadi dumping di sini merupakan istilah untuk menyebut kebijakan suatu negara ketika menjual barang lebih murah di luar negeri. Salah satu tujuannya adalah guna memperluas pangsa pasar. Praktik dumping sendiri sebenarnya telah dikenal luas selama berabad-abad lamanya. Dan yang terakhir itu ada larangan ekspor nih. Larangan ekspor merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, seperti karena adanya alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian kita lanjut ke kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Jadi yang pertama itu ada kebijakan kuota. Jadi di sini ada pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan oleh pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Kemudian yang kedua itu ada tarif. Jadi tarif ini merupakan penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Jadi kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya di pasar sehingga konsumen tidak hanya membeli barang impor saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai contoh dari kebijakan diskriminasi harga. Jadi kan kebijakan diskriminasi harga itu penetapan tarif harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Contohnya, negara A menjual sofa seharga $100. Dan ada juga negara B yang memproduksi
sofa dengan jenis yang sama dengan harga $80. Nah, kemudian ada kebijakan kuota. Jadi kan kebijakan kuota ini seperti yang saya sudah jelaskan bahwa jumlah barang yang ditetapkan pada bisa diimpor di dalam suatu periode. Nah, berikut adalah contoh tabel produksi beras dan gula pada negara A. Ada produksi beras dan gula yakini 2.000 ton dan 1.100 ton. Ketika beras memiliki kebutuhan 2.250 ton dan gula 1.500 ton, maka kemampuan beras 2.250 ton dan kemampuan produksinya kini 2.000 ton. Maka defisit produksinya kini sebesar 250 ton. 250 ton ini nantinya akan menjadi kebijakan kuota yang ditetapkan apakah bisa diimpor di dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada kebijakan dumping. Kebijakan dumping ini penetapan tarif harga di luar negeri lebih murah dari tarif harga di dalam negeri. Contoh, ada toko di dalam negeri yang menjual sofa dengan jenis yang sama yakni $100 dan di luar negeri dengan harga $80. Selanjutnya adalah kebijakan tarif atau biaya masuk, yakni penetapan tarif masuk guna melindungi produk lokal dari serbuan produk luar. Jadi contohnya, misalnya produk Indonesia memproduksi dengan harga $100 dan produk Thailand memproduksi dengan harga $90. Sebelum ada kebijakan, ini seperti ini. Saya akan membeli produk Thailand dan konsumen akan memilih untuk membeli produk Thailand. Namun dengan adanya kebijakan tarif atau biaya masuk, penetapan tarif ini akan diberlakukan. Sehingga kebijakan tarif 20%, pemerintah akan menetapkan kebijakan biaya masuk 20% atas impor dari barang Thailand yang dinilai lebih murah. Sehingga produk Indonesia harganya akan lebih murah daripada produk Thailand. Karena produk Thailand yang diimpor akan ditambahkan kebijakan tarif ini sebesar 20%. Sehingga harga di dalam negeri akan jauh lebih murah. Sehingga konsumen akan memilih produk dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan dari perdagangan internasional. Tujuan yang pertama ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya perdagangan internasional, otomatis pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena terjadinya peningkatan produksi yang sebelumnya negara tersebut belum bisa melakukan, namun karena adanya perdagangan internasional sehingga peningkatan produksi dapat terus terjadi. Kemudian yang kedua itu ada melindungi produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri dinilai tidak aman, maka perdagangan internasional itu bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri agar terus berjalan atau agar tetap terus berjalan. Yang ketiga, tujuannya adalah menyehatkan neraca pembayaran. Karena dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, itu diharapkan produksi dalam negeri akan meningkat sehingga ekspor meningkat dan impornya akan meningkat pula sehingga terjadi peningkatan devisa sehingga menyehatkan neraca pembayaran akan semakin baik. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai alat pembayaran perdagangan internasional nih. Jadi yang pertama itu ada pembayaran tunai atau full bodied money. Hal ini dilakukan seperti sebagaimana alat pembayaran pada umumnya yang menggunakan uang tunai atau uang secara langsung. Yaitu ada alat pembayaran transfer telegrafik atau cable carder. Itu adalah alat pembayaran menggunakan jarak jauh via telegraf elektronik atau jarak jauh. Ini biasanya digunakan untuk proses pembayaran. Jadi untuk pembayaran tunai sebenarnya
tidak efektif dibandingkan dengan transfer telegrafik, dan transfer telegrafik nilai lebih efisien. Nah, kemudian ini ada wesel atau bill of exchange. Wesel adalah alat pembayaran yang dikeluarkan untuk importir untuk mengeluarkan dana apabila importir belum mempunyai uang. Dan yang terakhir itu ada letter of credit. Jadi di letter of credit ini atau LC ini adalah suatu pemerintah eksportir untuk bank untuk menyediakan dana untuk membiayai dana impor karena importir belum mempunyai uang. Jadi istilahnya itu kita meminjamkan dulu ke bank untuk membayarkannya terlebih dahulu. Jadinya kita sudah bekerja sama dahulu dengan bank, kemudian baru membayarkan harga atau barang tersebut. Itu adalah alat-alat yang digunakan dalam pembayaran perdagangan internasional. Nah, itu dia video penjelasan aku mengenai materi ekonomi kelas 11, yakini tentang APBN, APBD, perpajakan, dan perdagangan internasional. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.